itu tanpa tapi, sabar itu tidak terjadi sampai ya. Jadi syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Biasanya yang nggak sabaran ibu-ibu atau emak-emak? Kalau biasanya yang suka marah-marah ibu-ibu atau kaum istri? Tuh kan malah marah. Baik. Ya. Jadi mujahadah, ikhlas, sabar, istiqomah. Istiqomah itu mulai sekarang ini Pak, Bu. Istiqomah itu mendisiplinkan diri dalam kebaikan terus. Kalau mulai sebelum berangkat ini panjenengan sudah mulai, Masya Allah. Contohnya sholat malam, sholat tahajud. Kata kuncinya, malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Nabi, kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Belum pantas mengatakan cinta iman kepada Al-Quran, kalau belum tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya. Baik ya. Jadi, kembali kepada pelajaran inti. Jadi, pelajaran dari Nabi itu, Masya Allah, keberangkatan mereka sangat berat, Bapak Ibu. 450 kilo kurang lebihnya, itu ditempuh. Ada yang berjalan kaki, ada yang memang orang-orang yang kuat tetap. Tapi ada yang mengatakan dalam satirat, tapi kalau nanti kamu sudah yakin dapat balik. Enggak, ada itu. Mereka berlatih memang. Untuk menyiapkan diri itu tiap hari jalan sekian. Ya. Ada yang berjalan kaki, ada yang dengan unta, ada yang dengan kuda. Ya. Tapi semuanya intinya karena ruh ikhlas tadi. Senang dan semangat terhadap semua kebaikan, ibadah dan amal salih. Ya. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu. Kuncinya ya mujahadah, sungguh-sungguh, ikhlas, sabar, dan istiqomah. Amin, gitu dong. Lama banget sih, Masya Allah. Baik ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk di Madinah, kita Madinah dulu. Untuk di Madinah yang paling penting yaitu maksimalkan nanti berdoa di Raudhah. Karena di Raudhah ini adalah tempat yang sangat mustajab. Ya, maksimalkan doa di sana. Kalau di Madinah ya banyakin sholawat Nabi. Ya, kemudian banyak berdoa. Ya, jangan sampai bahasa saya begini. Jangan sampai kita ke Mekah nggak ketemu Allah. Jangan sampai kita ke Madinah nggak ketemu Rasul. Maksudnya apa? Jangan sampai kita di Makkah kita nggak sadar kalau kita ini adalah hamba Allah. Jangan sampai kita nggak sadar kalau yang berhak yang menciptakan alam semesta, yang memberi ketenangan, keselamatan, kebahagiaan adalah Allah. Jangan sampai itu. Waktu yang bareng haji sama saya tuh candaan begini. Aku nanti kalau pulang haji, kalau nggak dipanggil haji, aku nggak nyelengos, aku katanya gitu. Saya bilang istighfar antum. Antum melihatnya nggak bener ini. Nanti nggak ada nilainya lah antum. Aku guyon Ustaz, aku canda. Istighfar nggak boleh gitu. Ya. Alhamdulillah dia terus kemudian tersadar. Ada yang suka ngedumel aja. Ini makanannya nggak enak terus. Ya, hati-hati ini nanti Pak. Ya, baik ya. Nah jamaah sekalian, kemudian nanti kalau ada namanya di Bukit Uhud, tentunya kita akan ingat dengan sejarah bagaimana Rasulullah dan sahabat Nabi, yaitu dalam peperangan Uhud itu mendapatkan mengalami kekalahan. Tapi kekalahan itu memang ada sebabnya. Sebabnya karena tidak disiplin, karena meremehkan, dan karena melepaskan diri dari persatuan. Makanya jangan sampai ya jamaah sekalian, kalau pelajaran dari perang Uhud itu adalah
nanti egois masing-masing, jangan. Jangan. Ini masalah panjang itu. Disiplin, ya nanti disiplin ini sangat membantu nanti kebersamaan. Contohnya nanti mau berangkat, ya, yang satu nyantai-nyantai, yang satu sudah ini nanti jadi uring-uringan. Nah, ini namanya nggak di sini. Kita kalau sudah disiplin berarti teamwork yang baik, ya. Jangan sampai merugikan yang lainnya. Itu penting. Itu kekalahan perang Uhud itu karena nggak disiplin, ya. Karena ya maunya sendiri. Nah, baik. Kemudian kalau nanti berziarah di makam syuhada, ya kita berdoa saja, bukan minta keberkahan dari para syuhada, ya. Jadi bagaimana berdoanya? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ini para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka pernah kau muliakan karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena ibadahnya, karena kebaikannya, karena kemuliaan. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan yang pernah kau berikan kepada sahabat itu, berikanlah juga kepadaku. Itu boleh kalau begitu. Tapi kalau minta kepada yang meninggal, ini nggak boleh. Ya sahabat Hamzah, tolong ya, please deh, tolong. Nggak boleh. Ya. Bahkan kita di makam Rasulullah saja kan cuma Assalamualaikum ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholawat Nabi. Nggak boleh Rasul. Tolong ya Rasul, please ya Rasul, saya umatmu ya Rasul. Nggak boleh. Langkah lagi Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Langkah lagi Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Karena banyak datang ke sana, makanya hajinya nggak mabrur. Kenapa? Tanpa sadar melakukan kesyirikan. Ya, jadi kalau bertawasul begitu saja. Ya Allah, sahabat ini, sahabat Hamzah, sahabat-sahabat kalau dibaki nanti, ya, ini semua adalah sahabat-sahabat yang syahid ya Allah. Kebaikan-kebaikan, ibadahnya, ilmunya, rumah tangganya, akhlaknya, semua kebaikan yang pernah kau berikan kepada mereka, berikanlah juga untukku. Nah, itu boleh kalau begitu menyebutnya. Jadi bukan tetap mintanya kepada Allah, bukan minta kepada yang sudah meninggal. Ya. Jadi kalau dibaki, yaitu di Uhud, ingat perang Uhud betapa beratnya Rasulullah dan para sahabat Nabi di dalam. Tetapi kita ambil inti pelajarannya karena kedisiplinan, mengabaikan perintah dari atasan, ya maka komando nanti juga begitu. Ah biarin aja, ustadznya baik kok, sabar kok, nanti paling kita dimaafin. Nah ini masalah. Baik ya. Nah nanti Bapak Ibu tentunya ketika kaifiahnya nanti biar Ustaz Asmi Daud yang menjelaskan, ya. Yang terpenting dalam pelaksanaan haji nanti kalau di Mekah, nah di sana ada tempat-tempat yang harus kita ingat secara inti, ya. Yang pertama Gua Hira. Gua Hira ini tempat turunnya wahyu, ya. Ngomong-ngomong turunnya wahyu kan berarti turunnya Al-Qur'an. Ngapunten Bapak Ibu sampai hari ini sudah hafal berapa ayat Al-Qur'an ya? Sehari baca Al-Quran berapa kali tadi? 2 kali. Pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya berapa kali? Ih banyak banget. Ya, boleh ikutin saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Jika nanti diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah bisa ke Gua Hira, alhamdulillah. Kurang lebih ke atas itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Nah itu ya mendaki, dan itu butuh fisik yang kuat. Tapi kalau nggak usah maksa diri, ya. Yang paling penting kita ngetahui intisarinya, di sana diturunkan wahyu itu. Nah, yang kita ingat apa? Betapa Rasulullah untuk mendapatkan wahyu itu butuh perjuangan yang sangat berat, ya. Butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh pengorbanan. Haji juga begitu, ya. Nanti kita juga di Makkah tentunya ada Gua Sur. Gua Sur itu adalah di mana Rasulullah dan para sahabat dengan sahabat Abu Bakar ketika hijrah berhenti di sana. Itu kan
Kalau yang kita ingat kemudian masuk ke dalam gua, ya kemudian dalam gua apa? Dalam gua Sur itu sekiranya orang-orang kafir Quraisy itu melongok ke bawah aja, maka kelihatan Rasulullah. Tapi pelajarannya bukan di situ intinya. Pelajarannya apa? Pelajaran tauhidnya apa? Banyak yang menurut manusia tidak mungkin, mustahil, impossible, kita harus yakin pasti bagi Allah. Itu yang paling penting. Makanya dengan bersyukur kepada Allah karena jutaan manusia yang seluruh dunia bahkan lebih dari itu berjuta-juta manusia menginginkan menunaikan ibadah haji. Tapi belum waktunya. Kalau duit banyak punya duit. Ini betul-betul panggilan Allah. Nah, seperti perjalanan sahabat Nabi tadi, ya ada yang berjalan kaki, itu ternyata ada yang meninggal. Yang meninggal ternyata bukan yang berjalan kaki. Yang pakai unta atau pakai kuda. Secara lahiriah kan lebih nyaman. Tapi kan masalahnya umur kan Allah yang menentukan. Ya. Jadi jenengan juga harus siap tadi. Berangkat ini ada loh yang nggak sampai ke Baitullah, tapi dia ke rahmatullah. Nah, siap nggak ini kira-kira? Halo? Assalamualaikum? Seperti yang beberapa waktu yang lalu umrah dengan saya, tanggal 31 Oktober 2 tahun yang lalu, sudah sampai bandara. Sampai bandara, ya, jam 11 berangkat, bukan jam 6 sampai situ bandara. Baru sampai, ya, di ruang lobi, qadarullah, jantungan. Meninggal. Jadi nggak jadi ke Baitullah, tapi ke rahmatullah. Jangan-jangan ada nih, saya nggak ngedoain loh ya. Itulah gunanya kita jaga niat. Tapi tetap faqat waqa'a ajr. Telah Allah tentukan, yaitu pahala bagi dirinya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terpenting ya, kaitannya dengan haji ini dalam ini yaitu tempat-tempat yang mustajab. Ya. Maksimalkan tempat-tempat mustajab ini untuk berdoa. Ya, karena kalau hanya menghafalkan tempat ini dan itu nggak terlalu penting, itu ya penting, tetapi lebih penting adalah kita harus tahu di tempat mustajab itu maksimalkan doa. Sebelumnya sedikit saya cerita kasih bocoran. Bapak Ibu jangan pernah lupa doa salah satu apa? Doakan diri dan anak keturunan agar bisa menaikkan ibadah haji ataupun umroh. Itu doa yang nggak boleh dilupakan. Kemudian berdoa bisa minta kembali ke sana lagi. Ya, saya waktu itu saya berangkat anak 5, punya anak 5, saya minta kepada Allah, ya Allah anak saya 5, saya ingin ditambah ya Allah anak saya. Alhamdulillah, Allah tambah, yaitu 2, laki perempuan. Jadi anak saya jadi 7. Saya waktu itu ya Allah, anak saya 5, kalau kemana-mana saya pakai motor ya Allah. Nggak bisa, saya bawa semua ya Allah untuk silaturahmi. Ya Allah tolong saya ya Allah. Saya minta ya Allah dikasih roda 4 ya Allah. Jadi jangan malu-malu, maksimalkan doa di sana itu. Ya, di tempat-tempat doa sebanyak mungkin, doa sebaik mungkin. Yang penting Bapak Ibu nggak boleh doa itu disingkat. Doa itu harus jelas, doa nggak boleh disingkat-singkat. Contohnya, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Nah, ini doa singkat banget ini. Nggak boleh. Terus biasanya doa lagi, ya Allah doa saya idem kayak yang kemarin. Wah, nggak niat itu. Ya, jadi tempat-tempat yang mustajab jelas, yaitu di Hijr Ismail. Hijr Ismail ini, tetapi ini akan menggoda. Hati-hati Bapak Ibu, ketika tawaf sudah 6, Hijr Ismail yang belan itu ya, ada kesempatan masuk itu nggak mudah untuk bisa masuk itu. Kok jenengan masuk batal itu. Jenengan harus mulai dari 0. Tawafnya kan udah 6 nih Pak. Tinggal 1 lagi ada kesempatan Bu masuk ke Hijr Ismail yang itu berebut gitu memang. Ya. Ah kita nih ada kesempatan ini masuk. Sementara kita tawaf kita baru sudah 6 ini. Ah masuk maka batal. Maknanya batal berarti harus pulang dari 0 lagi. Ya. Artinya jangan selesaikan dulu tawafnya. Kemudian yaitu di makam Ibrahim. Ya.
Di makam Ibrahim ini nanti maksimalkan doa di sini. Bapak Ibu mohon maaf, biasakan jangan tergesa-gesa, jangan keburu-buru. Hayati betul doa itu. Rendahkan serendah diri, hinakan sehina di hadapan Allah. Butuh betul kepada Allah. Tapi ingat di dalam berdoa itu jangan pernah lepas apa? Tentang rahmat, kasih sayang, kebesaran, keagungan Allah. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita minta tetapi kita tidak mengkaitkan dengan bahwa sesungguhnya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Razak, ya, Maha segala-galanya. Kalau itu nggak ada, itulah yang menjadikan doa kita kurang bermanfaat. Bahkan doa kita bisa hambar. Kenapa? Doa itu harus betul-betul sampai yakin. Khusyuk betul. Istilahnya sampai dicubit istrinya nggak berasa. Ya. Pak cepet pak. Gitu. Ada loh yang suaminya lagi doa dicubit sama istrinya. Karena istrinya sudah, kok lama banget sih pak, kamu minta apa? Jangan-jangan malah seuzan dia. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian di multazam. Ya. Ini kalau siapa yang di multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu. Ya. Walaupun kita nggak bisa pas di depannya itu, sebaris dengan itu, sejajar dengan itu, doa maksimal. Ya. Saya ingatkan betul jamaah sekalian, panjenengan nanti ketika tawaf jangan terburu-buru, nikmati semua ibadah itu. Ya. Biarin teman mau selesai dulu, biarin. Nikmatin saja. Jadi kalau ada yang temannya misalkan sudah begitu Hajar Aswad dia mulai itu, dia cepet biarin jenengan nikmatin. Sama ibadah kok. Ya. Mau jenengan cepet-cepet juga nanti pulangnya bareng. Ya. Nggak usah, ala jalatu min amali syaitan. Rasul nggak suka itu. Tergesa-gesa itu dari pekerjaan perbuatan setan. Maka mulai sekarang pun juga harus mulai ya khusyuk tumaknina, ya sholatnya, ya doanya, ya semua ibadahnya. Termasuk pengendalian lidah. Ya, ngapunten ya Bu ya. Kalau biasanya masuk rumah, Assalamualaikum, sekarang dirubah, Assalamualaikum. Gitu. Itu mah insya Allah. Kalau biasa manggil temannya, woi, nggak lagi itu deh. Jadi berakhlak baik itu ya mulai sebelum berangkat haji ini juga sudah dimulai. Ya. Kemudian di dalam semua tawaf itu maksimalkan doa untuk kebaikan keluarga, ya, untuk anak, untuk pekerjaan, semuanya minta kepada Allah. Dan pastikan kalau berdoa itu khusyuk menghadap kiblat. Ada loh yang tawaf sambil melihat-lihat yang di atas, dia nggak khusyuk, nggak. Jadi jangan fokus kalau dari tawaf maksimalkan. Ya. Kemudian di Safa dan Marwah, ini tempat yang mustajab. Makanya sekali lagi saya ingatkan, nggak perlu cepat-cepat, nggak perlu gerusa-gerusu. Ya, nikmati betul. Seperti jenengan kalau makan cepat-cepat kan nggak nikmat. Tapi kalau bisa menikmati, masya Allah. Ya, di Safa, di Marwahnya. Ya. Kemudian yang jelas lagi adalah di mana? Nah ini, di Arafah. Di Arafah itu menurut saya nggak perlu baca Quran, bukan nggak penting, tapi maksimalkan doa. Ya, doa apa saja, yang penting untuk kebaikan. Baik, saya berikan paling tidak salah satu 3 doa ini nanti dengan bisa, yaitu lazimkan mulai hari ini, insya Allah barakah hidupnya. Amin ya Rabbal. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bil Islam. Wakhtim lana bil iman. Wakhtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam. Wakhtim lana bil iman. Wakhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami
dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Lama banget, harus siapa-apain dulu. Baik ya. Kemudian ketika panjenengan nanti yaitu ya di Mina, itu juga termasuk bagian yang diijabahi. Termasuk juga di Musdalifah. Jamaah sekalian, panjenengan wajib bersyukur kepada Allah. Kita tidak merasa baik. Tapi begini, pelaksanaan haji ini yang betul-betul kata Rasulullah, khuddu anni manasikakum, ambillah dalam pelaksanaan haji itu seperti hajiku. Itu tidak banyak. Karena Kementerian Agama sendiri hanya menekankan al-hajju arafah. Haji itu yang penting wukuf Arafah. Di As-Sunnah ini, panjenengan nanti dibawa pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, tanggal 8 itu ke Mina. Ini namanya tarwiyah tanazul. Karena Rasulullah melakukan demikian. Ya, saya nggak perlu sebutkan. Mungkin se-Jawa Barat itu nggak lebih dari 15 atau 20, padahal ratusan KBH. Ya, jadi nilai lebih yang sangat salah satunya adalah yaitu tarwiyah tanazul, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah pergi ke Mina. Mabit di sana. Baru setelah itu sholat subuh pagi-pagi menuju Arafah. Yang itu nanti panjenengan ya banyak temukan mungkin 95% atau 90% jamaah di Indonesia tidak lakukan ini. Ya. Tapi sekali lagi kita tidak merasa lebih baik. Tapi kita ingin menjalankan. Kita nggak boleh gini. Kalau anak mah tarwiyah, lu kagak, nggak boleh juga. Ya, nggak boleh. Itu ngotorin hati kita nanti. Ya, alhamdulillah. Kalau kami, insya Allah tarwiyah, karena memang Nabi mengajarkan tanggal 8 yaitu ke Mina, mabit di sana. Ya, nah, ini salah satu kelebihannya yaitu di As-Sunnah ini di sini. Yang itu, jenengan nanti saya tanya deh. Yang besar-besar itu hanya mengacu kepada itu. Al-Hajju Arafah. Nah, kemudian ada sedikit ketika melempar jamarot, ini diantara kita ada yang keliru dalam berdoa.
Jadi posisi jamarot itu kan di sana. Nah, saya gambarkan di sana Pak ya. Bapak-bapak ibu ini posisi jamarot. Orang lempar jamarot. Terus dia doa di depan jamarot. Ini kekeliruan ini. Kenapa? Karena posisi Ka'bah itu di sana. Mestinya habis lempar jamarot dia berbalik. Agak serong kalau kadang. Malah membelakangi jamarot. Tapi panjenengan tahu melempar jamarot itu maksudnya apa? Kalau melempar setan, setan tahu tanggal 10 Zulhijjah mau dilemparin. Ih kabur aja. Ngapain di situ mau dilemparin? Bukan. Melempar jamarot itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Membuang semua penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Sebanyak batu itu kalau bisa. Berapa batu jadinya? Berapa batu saat? Ya, terus kali berapa? Jadi total. Kalau bisa itu. Lempar kesombongan. Aku gak akan sombong lagi. Aku gak akan dusta lagi. Aku gak akan marah-marah lagi. Aku gak akan nyakitin anak mertua. Nah gitu. Kalau ngelempar setan pergi. Ih, mau dilemparin ngapain di situ? Ya, itu nanti kaitan dengan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita intinya belajar dari para sahabat Nabi, tadi awal tadi saya bilang bahwa sesungguhnya haji itu ada 3 sebelum berangkat. Apa yang perlu dilakukan? Pastikan satu, niatnya betul-betul karena Allah. Kalau nggak ada nilainya nanti. Yang kedua, pastikan sebelum berangkat ini apa? Ongkos ONH-nya betul-betul nggak ada yang bercampur haram dan riba. Jangan coba-coba. Kalau ada yang haram dan riba, nggak akan mabrur. Nggak akan mabrur. Ketika seorang dia menangis-nangis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak la syarika. Dia menangis-nangis dalam talbiyah. Malaikat mengatakan la labbaik wa la sya'dik. Ya Allah, aku datang, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Dijawab oleh la labbaik wa la sya'dik. Enggak, Allah enggak pernah manggil kamu. Kamu datang sendiri, mau sendiri. Kamu ingin dipuji, ingin disanjung manusia. Dan ongkos yang kamu bawa itu adalah dari yang haram dan riba. Dan tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah. Maka ngapunten Bapak Ibu, pastikan jangan ada ongkos ONH panjenengan ada bercampur yang haram dan riba. Kecuali panjenengan nggak akan mabrur ya monggo. Saya waktu mengisi manasik waktu itu, sebetulnya udah Walimatus Safar, 2 pekan sebelum berangkat itu. Ustaz, sebetulnya saya, mohon maaf Ustaz, nanti jangan pulang dulu. Kenapa Pak? Kayaknya ongkos saya ada yang waktu itu masih 25 juta. Tahun 2005-2006. Bayangan saya, 2 orang suami istri ini, paling kalau ada yang ribanya sedikit lah. Nggak taunya diperkirakan 40 jutanya yang riba. Gimana? Panjenengan harus bersihkan. Gimana bersihkan Ustaz? Ya sudah. Ya, yang 40 juta itu berikan pada fakir miskin kaum duafa. Dan jenengan tidak ada pahalanya itu. Hanya untuk membersihkan hanya itu saja. Ustaz nanti kalau baru pulang dari boleh silakan tapi tidak ada nilainya saya bilang. Aduh, ini punya mobil sayangan lagi, mobil story lagi. Ya sudah berarti Anda lebih cinta dengan mobil Anda. Alhamdulillah kemudian dijual. Bapak ikhlas Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Betul. Dia jual, ya kemudian pulang dari sana 3 bulan kemudian dia naik jabatan, dapat fasilitas yang lebih baik. Ya. Jadi Bapak Ibu pastikan ini. Jangan sampai ada yang ya campur haram dan riba. Pastikan semuanya adalah halal. Ya. Kemudian yang ketiga, ya sebelum berangkat haji ini adalah pastikan kesehatan panjenengan juga. Fisiknya dilatih nih. Ya, jalannya, makannya. Makan sebetulnya yang penting apa? Halalan thayyibah. Ya, makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari. Gitu.
Karena kalau tiap hari bisa mengakibatkan darah tinggi. Iya, ini lagi, ini lagi. Pastikan Bapak Ibu jaga kesehatan. Ketika menjenengan sudah mulai menjagakan sehat, jangan magra ya, jangan malas gerak. Sehari itu kalau bisa jalan berapa kilo gitu. Butuh kesehatan. Kenapa? Jenengan sudah menyiapkan diri. Itu sudah bagian pahala, sudah ada nilai pahala kebaikannya. Ya. Kemudian tadi fisiknya, kesehatannya dipersiapkan betul, ya. Kemudian, mulai disiplinkan ibadah sebelum berangkat ini. Tadi diantaranya sholat tepat waktu, laki-laki sholat berjamaah di masjid, ya. Kemudian satu lagi yang tidak kalah pentingnya sebelum berangkat ini, tazkiyatun nufus, bersihkan penyakit-penyakit hati. Bapak Ibu kira-kira kalau saya kasih PR, satu PR mau nggak? Manfaatnya besar sekali ini. Mau saya kasih PR mau nggak? Satu aja. Tolong ya Bapak Ibu ya tulis 31 penyakit-penyakit hati. PR-nya satu aja Pak. Tolong sebutkan 31 penyakit hati. Ibu tulis ya. Ibu tulis nanti stop pulang nanti. Ibu tulis terus renungkan. Contohnya penyakit hati. Malas ibadah. Bapak Ibu pernah malas? Tanggal berapa? Enggak dikumpulkan. Ya karena nanti dibahas oleh Ustaz Asmi Daud nanti. Ya. Saya kan hanya menghantarkan saja. Itu kalau panjenengan tahu penyakit hati itu Masya Allah. Karena kalau kita mau jadi orang yang baik, lakukan satu hal, kita akan baik. Haji itu adalah untuk menjadikan kita baik. Untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Untuk menjadikan kita orang yang benar-benar berakhlak mulia. Untuk menjadikan orang yang kita ahli ibadah. Untuk menjadikan diri kita orang yang memberikan kebaikan manfaat kepada yang lainnya. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Ya. Jadi tazkiyatun nufus. Terus biar gak malas gimana caranya? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Iya. Biar semangat jangan. Biar gak malas. Ada. Ada. Harus optimis. Ya. Kenapa? Siapa yang dia mau berangkat haji seolah-olah ini adalah hari-hari terakhirku. Maka dia akan selalu optimis. Nggak sempat lagi denger yang nggak baik-baik. Mohon maaf nih, kalau ada panjenengan yang mau berangkat haji kok masih punya kebiasaan nyanyi-nyanyi yang nggak manfaat. Hati-hati, nyanyi-nyanyi yang nggak manfaat, nyanyi-nyanyi yang buruk-buruk itu bisa menjadi doa panjenengan kalau jenengan nikmati. Mau tahu contohnya? Ini contohnya, hidup senang walaupun tak punya uang, bohong gitu. Tapi kalau jenengan nikmatin itu jenengan nggak punya uang betul nanti. Pak gitu. Ibu nih jangan lagi lagu-lagu jelek dinyanyikan. Itu jadi doanya loh Bu kalau jenengan nikmati. Aku rela menderita betul kau. Ya. Nah, yang jelek Bang. Jadi sebelum berangkat haji ini tazkiyatun nufus, bersihkan penyakit-penyakit hati. Paling tidak tadi 31 penyakit hati. Ya, ini karena mau berangkat haji aja 31. Kalau nggak berangkat haji 50 loh ini. Astagfirullahaladzim. Karena 31 penyakit hati kalau masih, jangankan 31. Wong ada 5 penyakit hati itu ada, itu bermasalah besar. Ya, baik ya. Jadi itu sebelum berangkat. Mendisiplinkan ibadah, membersihkan penyakit-penyakit hati. Ya. Kemudian berdoa, minta kekuatan, pertolongan, kesehatan, kemudahan pada Allah. Banyak berdoa. Zikrullahnya dimaksimalkan. Mohon maaf, Bapak Ibu panjenengan satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking banyaknya, saking sedikitnya itu. Astagfirullahaladzim. Ayo, saya senang sekali ya kalau ada teman-teman mau berangkat haji, senang sekali. Saya tuh sangat lebih senang saya kadang-kadang dengan murid yang mau berangkat haji. Ya, jangan lupa panjenengan doakan tuh teman-teman, sahabat, saudara, tetangga-tetangga itu. Doa-doa baik jenengan itu
akan dikabulkan oleh Allah, balik lagi pada jenengan. Dan nanti kalau sudah mulai setar, ya, sudah mulai betul-betul sudah selesai setar, ya, itu adalah safar yang doanya diijabai oleh Allah. Ya, makanya nanti dimaksimalkan itu. Nah, satu hal yang penting saya ingatkan, nanti Bapak Ibu kalau sudah mulai masuk haji, ya, selama 5 hari itu, kalau mau sebelumnya komunikasi, sampaikan kan. Kalau yang anaknya atau siapa yang di rumah di Indonesia ini, nak mulai hari ini kita nggak komunikasi dulu. Mama, papa, abi, umi mau fokus ibadah. Ya, tutup. Paling nggak selama 5 hari, 6 hari itu. Nggak ada lagi komunikasi, sudah. Serahkan pada Allah. Nanti akan ganggu jenengan. Assalamualaikum. Misalnya, mah, adik sakit. Sakit apa? Gak dibawa ke dokter. Ah, masalah. Kan jenengan udah berangkat sudah menyiapkan diri. Bapaknya yang punya bisnis, gimana ini? Anu dan kayaknya kita rugi. Ah, kok rugi? Wah, panjang. Berarti jenengan belum ikhlas untuk memasrahkan diri kepada Allah kalau sudah seperti itu. Ya, terutama ya itu besok tanggal 8 Zulhijjah itu komunikasi paling nggak tanggal 7 itu terakhir. Nah, nanti setelah selesai haji silakan. Ini ganggu sekali. Betul-betul ganggu, Pak. Dan disitulah kesabaran kita, keikhlasan kita juga dituntut. Ya. Kemudian itu tadi sebelum berangkat. Ya. Nah, nanti di sana intinya maksimalkan. Untuk Bapak, Ibu, jangan sampai lepas sholat berjamaah. Baik di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jangan sampai. Rugi banget. Ya. Kalau zaman saya dulu masih bisa berulang kali ke Raudhah, sekarang ini memang dibatasi. Tapi nggak masalah, yang penting memaksimalkan. Ya, kalau bisa, ya nanti jenengan. Kalau saya waktu itu punya program begini, saya pokoknya selama haji saya harus khatam Al-Quran. Ya, saya memulainya pas di bandara. Ya, mulai bandara itu sudah kita mulai. Ya, bisa kok insya Allah. Kan lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Ya, tergantung niat nawaitu kita Bapak Ibu. Ya sudah, jenengan kalau nggak menghatamkan 30 juz ya juz 30 lah paling enggak kan gitu. Kan kebangetan enggak kalau loh, tapi kalau enggak jenengan program itu Pak Bu, yakin bisa kok, yakin bisa. Bisa karena biasa dengan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Ya. Jadi di sana dimaksimalkan semua ibadah. Ya. Tapi mohon maaf ya, ini bukan porno. Ini satu ilmu. Kalau Ustaz Asmi mungkin malu menyampaikan, saya nggak malu. Oh, saya habis ini nggak ketemu dengan kok ya. Tapi insya Allah ketemu lagi. Jadi gini Bapak Ibu. Mohon maaf ini ya, ini ilmu. Ada namanya ibadah badaniyah. Ya. Jadi sebelum haji ataupun setelah haji itu maksimalkan ibadah badaniyah. Ya, ibadah badaniyah. Pak, ibadah badaniyah. Ya, nanti Ustaz Asmi bisa ditanya mana Ustaz hotel yang aman untuk kita-kita gitu. Ya. Itu akan menjadikan keharmonisan rumah tangga juga. Insya Allah Bu. Jangan Ibu, mohon maaf, nanti kalau sudah selesai haji, ya, jangan sampai Bapak Ibu nggak pernah tawaf suami istri. Ya. Jadi maksimalkan, nanti akan setelah itu jenengan lama nanti. Di Mekah itu 29 hari paling enggak. Ya, disempatkan betul itu. Suami istri top, jangan sampai selesai haji umroh tapi yang berbarengan enggak pernah. Ya, ini termasuk hal yang perlu saya sampaikan karena banyak yang suami istri, ya Allah, saya kasih tahu, ya Allah aku kurang, sekarang antum maksimal nih. Ya, yang sering insya Allah ya nanti setelah haji, kalau yang berombongan itu kan memang agak susah Pak. Tapi nanti yang di sana sudah ngerti, nah, insya Allah mudah lah nanti itu. Jangan pernah terlalu bergantung kepada pembimbing. Ini saya ingatkan. Jangan terlalu bergantung kepada pembimbing. Jangan pernah nyalah-nyalain. Nggak manfaat. Malah nambah dosa, ngerusak hati. Apalagi ngomongin orang. Biasanya yang suka ngomongin orang, ibu-ibu atau mama. Ya, nggak ada lagi ngedumel, nggak ada lagi nyalah-nyalain.
Harusnya begitu. Itu di sana intinya maksimalkan semua ibadah. Kemudian satu lagi, sekembalinya dari sana al-hajju mabrur laisa laul jaza ilal jannah. Intinya Pak, Bu, intinya sekembali dari tanah suci itu hajinya mabrur. Tidak, lihat aja. Gimana ngelihatnya? Kalau dia memberikan kebaikan, manfaat untuk diri, keluarga, dan lingkungannya, itu salah satu tandanya hajinya mabrur. Kemudian meningkat. Yang tadinya sabar, tambah kesabarannya. Yang tadinya syukur, tambah syukurnya. Yang tadinya dermawan, tambah kedermawanannya. Yang tadinya malas, jadi semangat. Yang semangat, tambah semangatnya. Yang tadinya istrinya satu, tambah sayangnya. Halo? Tambah sayangnya, Bu. Aman, Bu. Iya. Jadi, kita sedih kan ini. Orang pulang dari haji, ya Allah, jauh dari masjid. Nggak ada komunikasi dengan tetangga kiri kanan. Sama saudara juga nggak baik. Nggak. Itu nggak mabrur. Ya. Nah, itulah diantara poin-poin penting yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi dan dapat menambah ilmu. Dan saya doakan Bapak Ibu diberi mulai hari ini dan seterusnya diberi kekuatan, kesehatan, kemudian kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sampai jam 10 mungkin ada yang berkaitan dengan materi yang disampaikan beliau, bapak-bapak.